Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait dengan kerja kelompok kami yang terkait dengan materi di daftar distribusi bergolong atau berkelompok, dan akan menampilkan juga terkait dengan grafiknya. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Lia dengan NIM E8623 2016. Saya Nur Hidayah dengan NIM E8623200023. Dan saya Polaipi dengan NIM E86232007. Dan dua teman kami lagi yang tidak dapat hadir, yaitu Deo dan Silviona Audrey. Selanjutnya kami akan langsung masuk ke materi kami. Di sini juga ada langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi bergolong. Langkah-langkahnya itu yang pertama, kita harus menghitung selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini di slide-nya itu tertampil tulisan maksimum, seharusnya dia tuh minimum. Nanti bisa teman-teman bedakan ya antara maksimum dengan minimum. Yang kedua itu menghitung banyak kelas, atau biasa dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga itu menghitung interval atau hasil bagi rentang oleh banyak kelas. Bisa teman-teman lihat tabelnya. Jadi untuk data maksimumnya itu dia ada di sini. Bisa dilihat dari tabel, udah tertera. Data nilai minimumnya itu 145 dan data nilai maksimumnya itu 175. Di sini juga ada rentang. Jadi untuk mencari rentang itu yaitu dengan cara nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Seperti pada tabel sebelumnya itu terdapat nilai maksimumnya itu 175 dikurang dengan nilai minimumnya itu 145. Jadi hasil akhirnya itu dan data diperoleh itu 30 untuk data rentangnya. Dan yang selanjutnya itu kita mencari banyak kelas. Banyak kelas dengan rumus 1 tambah 3,3 log N. Dan di sini sudah ada cara mengerjakannya. 1 tambah 3,3 log N. Habis itu diturunkan ke bawah. 1 tambah 3,338. 38 ini didapatkan dari yang data tadi, yaitu jumlah semua data siswanya 38, maka N-nya di sini 38. Kemudian 1 tambah 3,3, 38-nya dilihat dari belakang, hasilnya ini, dan ini dikali dengan 3,3 dan hasilnya ditambah 1 dan hasilnya ini. Jadi banyak kelasnya yaitu 6. Dan di sini ada interval. Interval itu sama dengan R dibagi BK, yaitu rentang dibagi banyak kelas. Rentangnya itu 30 dan banyak kelasnya 6, dan hasilnya yaitu adalah 5. Karena 30 dibagi 6 hasilnya 5. Dan di sini sudah ada rentangnya yaitu 30, banyak siswanya 6, dan intervalnya 5. Selanjutnya itu adalah daftar tabel distribusi bergolong atau berkelompok. Di kolom pertama itu ada kelas, 6 ini typo. Di kolom kedua ada toli atau jari-jari, maaf. Dan yang ketiga ada frekuensi. Di sini kelas pertama 145. Kenapa diambil 145? Karena kelas yang paling rendahnya tadi itu 145. Dan panjangnya ini mengapa bisa sampai 149?
Ini karena intervalnya tadi 5, jadi 145 sampai 149. Begitupun di kelas yang selanjutnya 150 sampai 154, 155 sampai 159, 160 sampai 169, 165 sampai 169, 170 sampai 144. Maaf, 170 sampai 174, 175 sampai 179. Dan yang berikutnya yaitu toli atau jari-jari. Ini didapatkan dari hasil data banyak siswanya tadi. Jadi kita melihat di sini yang kelas pertama tadi yaitu ada 145 sampai dengan 149. Jadi kita mencari ada berapa angka 145-nya sampai dengan 149-nya. Di sini angka 145-nya 1, 104, dan ini ada 2, dan ditemukanlah 2 toli atau jari-jarinya. Ini selanjutnya juga sama 150 sampai 154. Kita cari di sini rentang 150 sampai dengan 154. Dan di sini ditemukan 15 toli atau jari-jari. Begitupun dengan yang selanjutnya sampai kelas yang terakhir. Di sini frekuensinya yaitu 2, 15, 3, 10, 5, 2, 1. Dan jumlah keseluruhannya yaitu 38. Jumlahnya haruslah 38 karena sesuai dengan data yang kita peroleh tadi. Dan yang selanjutnya yaitu kita mencari batas atas, batas bawah, batas nyata, titik tengah, dan frekuensinya. Batas atas ini didapatkan dari angka yang paling tinggi di setiap kelasnya. Ini dia, dan batas bawahnya kita dapatkan dari angka yang paling rendah di setiap kelasnya. Sedangkan batas nyatanya yaitu batas bawah dikurang 0,5, sedangkan batas atas ditambah 0,5. Seperti ini 145 kurang 0,5 sama dengan 144,5. Dan ini batas atasnya 149 ditambah 0,5, maka hasilnya 149,5. Begitupun yang selanjutnya. Maaf, ini typo. Di sini seharusnya 149 karena 150 dikurang 0,5 sama dengan 149. Ini ada kesalahan ketik sedikit. Dan ini batas atasnya 154 ditambah 0,5 sama dengan 154,5. Begitupun sampai kelas yang selanjutnya. Dan titik tengah ini didapatkan dari kelas di setiap kelas, nilai setiap kelas minimum ditambah dengan setiap nilai kelas maksimum. Ini 145 ditambah 149, sehabis itu dibagi 2. Ini sebagai contoh, 145 ditambah 149 dan hasilnya dibagi 2, dapatlah hasilnya 147. Begitupun dengan kelas yang selanjutnya 150
ditambah 154 dibagi 2 hasilnya 152. Dan sampai kelas seterusnya. Maka didapatkanlah titik tengahnya di kelas pertama 147, kelas kedua 152, kelas ketiga 157, kelas keempat 162, kelas kelima 167, kelas keenam 172, dan kelas yang ketujuh 177. Dan frekuensinya ini, frekuensi yang tadi masih sama, dan jumlah datanya 38. Dan selanjutnya kita mencari frekuensi meningkat dan frekuensi menurunnya. Ini cara mencari frekuensi meningkatnya, yaitu frekuensi 2 ini disimpan di sini, terus diturunkan ke bawah. Frekuensi 2-nya ditambah dengan frekuensi yang di kelas kedua, yaitu 15, hasilnya 17. 17 ini diturunkan ke kelas yang ketiga, dan ditambah dengan frekuensi kelas ketiga, hasilnya 20. 20 ini diturunkan, ditambah dengan frekuensi kelas keempat, yaitu 10, hasilnya 30. 30 diturunkan, ditambah dengan frekuensi kelas kelima, yaitu frekuensinya 5. 30 ditambah 5 sama dengan 35, dan 35 diturunkan, ditambah dengan frekuensi yang ke-6, yaitu frekuensinya 2, sama dengan 37. 37 diturunkan, ditambah dengan frekuensi kelas yang ke-7, yaitu frekuensinya 1, sama dengan 38. Maka jumlahnya sama dengan data, sesuai dengan data yang diperoleh tadi ya. Dan selanjutnya frekuensi menurun, sama seperti tadi, hanya saja ini dimulai dari bawah. Frekuensi 1 ini disimpan di sini, dan yang satu tadi dinaikkan ke atas dan ditambah dengan 2, didapatkan dari ini, hasilnya sama dengan 3. 3 dinaikkan ditambah dengan frekuensi kelas ini, dan hasilnya 8. 8 itu dinaikkan ditambah dengan frekuensi ini, hasilnya sama dengan 18. 18 dinaikkan ditambah 3, didapatkan dari ini, maka hasilnya 21. 21 dinaikkan ditambah frekuensi kelas kedua, kelas kedua dari atas, hasilnya sama dengan 36. Dan 36 ini dinaikkan juga, ditambah 2, dan dapatlah hasilnya 38, sesuai dengan data yang diperoleh tadi. Begitulah cara mencari frekuensi meningkat dan frekuensi menurunnya. Baik, di sini saya akan menunjukkan beberapa grafik dari hasil data berkelompok atau bergolong yang kita dapatkan. Yang pertama itu ada grafik dari histogram tinggi badan. Di sini kalian bisa perhatikannya. Di mana pada grafik histogram ini sesuai dengan hasil yang kita cari. Baik, selanjutnya di sini ada grafik poligon tinggi badan. Di sini bisa diperhatikan grafik poligon tinggi badan. Selanjutnya ada OGIP tinggi badan. Di sini kalian bisa melihat grafiknya. Dan selanjutnya ada serabi tinggi badan. Di sini kalian bisa melihat perbedaan warna dan nilai-nilai.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf.